amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas satu tema yang tertinggal ya, yaitu tentang mitos. Tapi mohon maaf saya tidak bisa untuk menampilkan karena baru nyari di satu file kok belum ketemu. Insya Allah nanti disusulkan kan gitu. Dan mungkin bisa dikembangkan dengan dialog yang terjadi di sekitar kita, karena yang namanya mitos mungkin saya hanya ingin memberikan secara garis umum bagaimanakah cara menyikapinya dan kenapa ini bisa terjadi. Ayo kita buka dulu surat Al-A'raf, surat ke-7 ya. Ke-7. Itu di ayat yang ke 199 dari ya 199 sampai 200 lah. Jadilah engkau pemaaf itu ya, Bu? Ya. Jadi Allah menyebutkan di sini dari ayat 198-nya ya. Dari 198-nya ya, dimulai dari sebuah sikap kita yang perlu tegas. Wa in tad'uhum ilal huda, ya jika para penyeru yang berhala-berhala itu ya mengajakkan kita kepada kemusyrikan, ya, mereka menganggapnya adalah sebagai petunjuk, la yasma'u, ya jangan didengarkan. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ini sikap tegas ketika berkaitan dengan masalah akidah. Jangan digubris, kita harus punya ketegasan, yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Ya, itu berkaitan dengan masalah hitam putih soal akidah. Sedangkan di ayat ke-199 Allah menyuruh kita ada toleransi dalam bersikap, yaitu khudil afwa, kamu harus punya stok memaafkan, wa'mur bil urfi, dan kamu memerintahkan kepada al-urfi. Al-urfi kalau diterjemahkan di Quran kan langsung disebut dengan ma'ruf. Kalau ma'ruf mungkin teman-teman membayangkannya ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tapi ayat di sini menggunakan al-urfi. Al-urfi kalau lihat di dalam konsep pengambilan hukum, al-adatul muhakkamah, ini bagian dari adat istiadat. Jadi ketika berhadapan dengan adat istiadat, sesuatu yang bisa jadi sifatnya ini bukan konsep yang ada di Quran, nggak ada di hadis, tapi muncul sebagai sebuah tradisi. Kita modal pertama adalah khudil afwa, toleransi dulu, buka hati kita dulu dengan melapangkan dada, dengan memaafkan, dan serulah mereka dengan al-urfi, dengan cara yang baik sesuai dengan adat istiadat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, bicaralah kalian sesuai dengan bahasa kaumnya. Wa a'rid anil jahilin, tapi jangan kebablasan berkaitan dengan masalah adat istiadat. Harus ada tolak ukur, yaitu hendaklah kalian berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini prinsip yang pertama, ayat yang akan menjadi dasar bagaimanakah kita menyikapi hal-hal yang sifatnya mitos, karena ada kalanya mitos berkaitan dengan masalah akidah, ada yang mitos itu ya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tradisi. Satu, kita buka dulu ayat-ayatnya ya. Nah, yang kedua, surat Al-Hajj, surat 22. Surat 22
di ayat yang ke 27. Ayat ini membahas tentang masalah haji. Kalau kita perhatikan, haji ini terjadi tiap tahun, kompak secara internasional. Waktunya sama, tempatnya sama, berarti bisa jadi disaksikan oleh seluruh dunia sampai akhir zaman. Karena haji ini ibadah yang sifatnya konsisten. Nah, untuk itulah ketika di musim haji, di bulan haji, Allah menyuruh kita ada sikap bijak dalam menghadapi sebuah khilafiyah, sebuah perselisihan. Karena di sana ada satu syariat yang sifatnya sawabit, konsisten, ya, ada satu syariat yang sifatnya mutaghayyir, dinamika berubah. Mari kita lihat. Allah berfirman, wa adzin finnas, diizinkan bagi manusia bil haji, menunaikan ibadah haji. Yaitu karijalan. Gimana caranya menunaikan ibadah haji? Ada di antara kalian yang jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada juga yang naik onta. Ontaknya pun onta kurus kering. Yatina min kulli fajjin amik, yang mereka itu berjalan dari segala penjuru dunia. Lihat ibadah haji, ada yang sifatnya konsisten, hukum yang tidak bisa berubah. Misalnya apa? Waktu, kemudian tempat, ini kan nggak boleh berubah sesuai dengan keinginan masing-masing negara. Misalnya, aduh kalau wukuf di Arafah tanggal 9 penuh banget, ya udahlah kita tanggal 10 aja. Oh tanggal 10 alhamdulillah ada sepi, yang penting kan tempatnya di wukuf, ya di Arafah, boleh nggak? Nggak boleh. Nah kamu perhatikan ya, di dalam ibadah yang sudah jadi rukun Islam, itu ada ibadah-ibadah yang Allah tetapkan hukumnya konsisten, nggak bisa berubah. Tapi kamu perhatikan, ayat ini Allah menyuruh ibadahnya pergi haji jalan kaki. Berarti sifatnya apa? Fasilitas, sifatnya sarana, sifatnya strategi. Ini bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain berbeda, antara satu negara dengan yang lain berbeda, antara satu zaman dengan zaman yang lain berbeda. Inilah yang disebut dengan syariat yang sifatnya ada kalanya mutaghayirat, berubah sesuai dengan zaman. Fasilitas, kemudian juga strategi. Nah, ini sifatnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang paling tahu urusan dunia kamu. Nah, dari sinilah prinsip-prinsip tadi harus kita harus kita pegang ketika kita menghadapi mitos. Karena kalau bicara masalah mitos, berarti bisa jadi tradisi yang terjadi dengan mitos-mitos ini antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Nah, untuk itu sebelum menyikapi dengan bijak, sebelum menjawab ini boleh atau enggak boleh, ayo sekarang kita lihat dari asal muasalnya. Contoh yang paling sederhana dulu deh, kita buat dari mitos-mitos soal perempuan. Apa tuh mitos soal perempuan? Wanita yang haid. Ada yang bilang wanita yang haid nggak boleh gunting kuku. Kalau rambutnya rontok ketika mandi harus dikumpulkan. Ya, udah gitu harus dibawa mandi ketika dia saat bersuci, yang mandi wajib kan gitu kan. Nah ini kira-kira ini berkaitan dengan mitos tradisional, tradisi daerah, atau mitos atau ini berkaitan dengan masyarakat syariat. Kan kita harus menyikapi dengan bijak. Karena jujur termasuk saya ini dulu sama almarhum bapak saya ya, karena perempuan itu bertiga, saya yang paling kecil. Itu kamar mandi kalau ada rambut yang berserak itu bapak pasti marah karena apa, harus mengumpulkan di dalam kantong kalau tahu ada yang di antara anaknya haid, karena ketahuan kalau haid itu sholat nggak berjamaah, itu harus ngantongin. Ya berhubung saya paling kecil, kalau haidnya bareng sama kakak-kakak, ya yang kecil doang yang suruh ngumpulin. Nah itu rambut kamu kan begitu kan.
Saya ingat banget saya kumpulin, jijik nggak jijik lah saya kumpulin segala macam, disisir juga saya kumpulin. Begitu pas haid suci ya, itu dia diikutkan mandi wajib. Sampai akhirnya ketika saya belajar untuk mengetahui ada secara hukum syariat, ya Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, kagak ketemu ini dalil. Nggak boleh motong kuku, ya kan? Nggak boleh rambut berserak, harus dikumpulkan. Nah, dari sini akhirnya saya mencari tahu sebenarnya apa ya alasannya. Kok nggak ada, kan begitu. Nah, yang paling enak langsung kita konfirmasi kepada orang tua kita. Pasti deh, orang tua ketika mengajarkan sesuatu tujuannya baik, tapi ada kalanya nggak punya ilmu. Hanya turun-temurun katanya. Saat itulah ketika saya pulang dari Al-Azhar, saya tanya kepada almarhum bapak saya, Pak, belajar tentang kaidah yang dilarang bagi orang yang sholat, orang yang haid, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, itu ada. Kemudian juga khilafiyah, bolehkah memegang Al-Quran, boleh atau tidak boleh menyentuh Al-Quran, itu ada. Tapi soal potong kuku, soal rambut dikumpulin, itu nggak ada. Ini sebenarnya Bapak dapat dari mana? Sederhana sekali jawaban Bapak saya. Ya, kalau nggak dikasih tahu kayak begini, kamu tidak menghormati tubuh kamu sendiri. Ya, gimana caranya? Ya kamu menghormati tubuh kamu. Wanita itu kan lagi haid, berarti kondisinya dia belum suci. Ya kamu potong kuku segala macam, berserak di mana-mana. Ya kenapa kamu tidak mencoba untuk mensucikan anggota tubuh kamu yang sedang haid? Ya udah dikumpulkan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, ya biar juga kamu nggak jorok. Karena perempuan itu maaf, rambutnya sering rontok, ya jadi jorok. Dan saya rasakan sekarang, begitu anak-anak kita tahu, itu kan cuma mitos, cuma tahu begitu. Ya Allah, itu sisir, rambut melulu yang ketinggal. Ya, di kamar mandi juga sering banget itu rambut-rambut. Pada males ngebersihinnya karena berpikir ya itu udah sampah yang menjijikkan. Itu ya akhirnya pantesan dulu kamar mandi kita selalu bersih, nggak ada rambut karena didikan bapak seperti itu. Ya, walaupun kita cuma nurut-nurut aja. Dari sinilah ada kalanya hal-hal yang sifatnya nasihat orang tua memang nggak ada dalilnya di Al-Quran. Dan ketika kita mengamalkan sebatas bahwa itu maksud yang tersirat ya dari menghormati fisik, menjaga kebersihan, karena Islam itu kan gak cuma kesucian, tapi menjaga kebersihan. Ya ini masih bisa dinegosiasi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena saya sedih juga nih. Pernah ada satu kasus yang cuman jadi almarhum ditinggal oleh suaminya, wafat. Nah, sekarang kan di Indonesia banyak saudara-saudara kita yang jadi janda ya karena imam-imam kan yang pada kena klaster kantor kemudian meninggal. Nah, yang saya sedihkan adalah ketika beliau bertanya suaminya ini sering memberikan sedekah. Ya, si istri kepingin melanjutkan sedekah yang biasa dilakukan oleh si suami. Ternyata ada yang mengatakan kalau apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita, ya itu kalau udah meninggal aja, termasuk orang tua. Ya orang tua itu dia akan kalau emang meninggal ya sudah, dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak ada hubungan dengan kita. Saya cuma bilang begini, ya Allah, kalau kita sebagai istri yang baik, kalau kita sebagai ibu yang baik, kalau kita sebagai anak yang baik, kenapa sih ya kita pertama tidak positive thinking bahwa kebaikan-kebaikan kita sekarang ini nih bisa jadi disebabkan karena doa mereka.
Kan gitu. Terus yang kedua, kalau memang doa-doa mereka yang membuat kita jadi alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah, kenapa kita tidak mencoba untuk dermawan? Minimal dermawan apa? Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, kita lanjutkan sebagai bentuk jariah. Rasul aja kan bilang begitu. Keteladanan ketika dilakukan oleh satu orang, lalu dilanjutkan oleh orang lain, itu kan akan mengalir. Nah, juga dalam surat Yasin, surat 36, ayat yang ke-12, Allah yang menyebutkan, kalau setiap orang, inna nahnu nuhyil mauta, ketika dia hidup sampai mati, memang ada malaikat yang mencatat. Ya, malaikat mencatat semua yang dia lakukan dari dia hidup sampai dia mati. Tapi apakah dengan dia meninggal, malaikat lalu menuliskan the end catatan dia? Kan tidak. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan jejak-jejak yang dia tinggalkan. Kenapa? Ya, kita tidak menganggap bahwa ini adalah bagian dari jejak-jejak. Minimal doa mereka jejak-jejak yang memberikan kebaikan kepada kita. Maka pada saat kita ingat dengan almarhum, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, lalu kita lanjutkan. Beliau adalah orang yang selalu jujur, lalu kita tanamkan kejujuran kepada anak-anak kita. Ini hanyalah bagian dari niat kita untuk menjadikan keteladanan yang berlanjut agar pahala jariah diberikan kepada dia. Ya, itu suatu hal yang mulia. Itu aja kita nggak mau, kita bakhil, kita pelit. Gimana kita punya cita-cita masuk surga sekeluarga, kan gitu. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa ini mitos-mitos banyak terjadi di masyarakat kita karena orang tua kita ini nih yang nggak ngelmu, ya, yang jadi banyak bid'ah-bid'ahnya. Nah, kenapa kita nggak melihat dari situ? Ya, seperti tadi bapak saya mengajarkan tentang rambut rontok harus dikumpulkan, orang yang haid nggak boleh gunting kuku, selama kita tidak menganggap ini syariat. Ini mitos yang berkaitan dengan masalah tradisi kebersihan. Karena akan beda hukumnya kalau kamu nggak ikut mandikan rambut kamu ketika kamu lagi bersuci, maka nanti dosa. Nah, baru nggak boleh. Ya, kalau udah punya ultimatum ini dosa, ini enggak, baru nggak boleh. Ya, tapi selama menganggap ini ada al-urfi, ini adalah tradisi yang tujuannya adalah pendekatan kebersihan, pendekatan menjaga kehormatan, no problem. Bagi saya surat Al-A'raf di ayat yang tadi ya 90-an itu wa'mur bil surat berapa tadi? Al-A'raf ayat, saya jadi lupa tadi, yang khudil afwa 198 ya. Ya benar, 198 ini menjadi pilihan. Nah, sekarang tinggal kita semua mau tetap berstatement bahwa itu adalah bid'ah wa kullu bid'ah wa dolar finnar, yaitu kembali kepada pilihan masing-masing. Ya, kalau saya, apapun yang dilakukan oleh orang tua dengan komunikasi, dengan sudut pandang ini adalah tradisi, bukan masuk ke ranah syariat, ya masih ada lapang dada memaafkan dan menganggap ini adalah tradisi kebaikan. Satu. Terus yang kedua, ada lagi kalau sudah menyangkut masalah akidah. Nah, contoh di rumah lah misalnya, aduh kok mata kedut-kedutan, sebelah kanan sebelah kiri, aduh tangan gatal nih, sebelah kanan sebelah kiri. Itu kan sering tuh kejadian di rumah. Kalau sebelah kanan kedut-kedutannya, oh berarti mau dapat rezeki, gitu kan. Kalau kedut-kedutan sebelah kiri, ini ya berarti mau nangis, kan gitu. Nah, kalau tangan kanan yang gatel berarti mau dapat rezeki. Kalau tangan kiri berarti mau nabok, artinya mau dapat macam-macam yang tidak menyenangkan. Nah, kalau ini kan juga banyak, termasuk dulu kita lihat kalau di tangan kuku kita ada putih-putih. Saya ingat banget tuh waktu masih SD.
kok tangannya di kuku dalam ya, itu ada putih-putih. Lihat putih-putihnya sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau putih-putihnya sebelah kanan berarti ada yang demen. Ya, kalau putih-putih sebelah kiri berarti ada yang sirik sama kita, gitu kan. Terus juga kuping berdengung sebelah kanan, sebelah kiri berarti ada yang ngomongin, kan begitu. Ya banyak sekali hal-hal yang sifatnya mitos-mitos menyangkut nasib yang akan terjadi. Ini kan nasib yang akan terjadi. Nah, kalau ini yang dipakai di surat Al-A'raf yang ketegasan kita wa a'rid anil jahilin, kalau soal sudah masalah akidah ini harus ditolak. Kenapa? Karena mungkin teman-teman pernah dengar satu hadis Rasulullah SAW yang menggunakan istilah at-tatayyur. Enggak at-tatayyur. At-tatayyur itu menganggap untung atau sial karena satu benda. Rasul bersabda, inna tatayyur minasyirik, at-tatayyur minasyirik, at-tatayyur minasyirik. Kenapa disebut dengan tatayyur? Karena diambil dari kata tayr, burung. Nah, itu asal usulnya. Orang Arab kalau mau pergi zaman jahiliyah ya, kalau mau pergi keluar rumah, mereka akan melihat burung peliharaan. Kalau burung peliharaannya nengok kanan, berarti tanda khair, tanda kebaikan. Mereka akan keluar. Tapi kalau burungnya nengok kiri, mereka nggak akan keluar. Tandanya akan terjadi petaka. Nah, karena ramalan burung. Nah, kalau di zaman dulu tuh pakainya ramalannya tuh pakai burung. Jadi mereka akan melakukan sesuatu, apakah ini baik atau nggak baik, pertimbangan dari burung tersebut akhirnya menjadi istilah at-tatayyur. Nah, sekarang di Indonesia nggak cuma burung, banyak seperti tadi kedut-kedutan sebelah kanan, sebelah kiri, ya, bunyi tokek, kemudian juga berbagai macam ramalan-ramalan yang kalau hari ini angka segini ini menunjukkan sial atau tidak sial. Ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai at-tatayyur. Inna tatayyur minasyirik. Inna tatayyur minasyirik. Yang apa Ibu, yang kalau nikah juga gitu ya, yang hari ya. Baik itu juga termasuk syirik berarti ya? Iya, jadi dia menjadikan sesuatu yang akan terjadi sebagai ramalan hari ini. Nah, sebab yang namanya manusia biasa nggak mungkin mengetahui sesuatu yang akan terjadi walaupun 1 detik ke depan. Kita nggak tahu. Kayak saya nggak pernah kebayang lagi di depan laptop barusan ngobrol sama anak saya, totonya ya Bu media telepon. Dan 1 detik sebelum Bu media telepon saya nggak pernah kebayang. Nah, yang namanya manusia biasa 1 detik yang akan terjadi itu nggak pernah tahu. Dan dia menjadikan apa yang akan dia lakukan besok, sedetik, semenit kemudian, tergantung dari apa yang menjadi benda yang dia lihat, yang dia dengar, itu disebut dengan at-tatayyur, sebagai syirik. Rasulullah SAW itu menyebutkan sebagai syirik. Ya, kenapa? Karena ada di dalam surat Al-A'raf juga. Ya, surat Al-A'raf, surat ke-7, ini kasusnya ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW membawa benda yang mereka sembunyikan di dalam genggaman mereka. Ayat yang ke mana ya? Sebentar. 188. Ini asbabun nuzulnya. Ya, Nabi Muhammad kedatangan seorang Yahudi yang menyembunyikan benda yang digenggam di dalam tangannya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, tebak ini apa?" Karena manusia biasa itu tidak pernah bisa pandangannya, informasinya mengetahui sesuatu di luar batas pandangannya. Dia tidak bisa menembus pandangan. Padahal udah jelas-jelas nih, ya, dia Nabi. Orang Yahudi itu cuman ingin
menunjukkan Nabi Muhammad ini bisa nggak menebak dengan kekuatannya apa yang digenggam oleh orang Yahudi. Udah, Nabi Muhammad menunggu wahyu. Karena kan kalau logika kita nih, Nabi Muhammad bisa menebak isi yang disembunyikan oleh orang Yahudi, berarti bisa jadi orang Yahudi akan kagum. Syukur-syukur begitu kagum akan masuk Islam, kan begitu. Ya pengennya kita kan gitu. Ternyata Nabi Muhammad menunggu jawaban hanya untuk menginformasikan apa sih benda yang tersimpan di dalam genggaman orang Yahudi, biar mereka yakin kalau Nabi Muhammad ini manusia biasa, lalu wahyu yang diturunkan menebak benda, akhirnya kan mereka beriman. Tapi kaget Nabi Muhammad, kenapa? Karena ternyata yang diturunkan oleh Allah menjawab apa yang digenggam oleh orang Yahudi di ayat 188, justru ayat ini. Katakanlah ya Muhammad, kul la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Kamu itu manusia yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali illa masya Allah, kecuali kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, katakan kalau aku bisa mengetahui sesuatu yang gaib, malah disuruh menyampaikan itu. Kalau sekiranya aku bisa mengetahui sesuatu yang gaib, pasti aku akan paling banyak melakukan kebaikan, dan aku paling bisa terhindar dari segala malapetaka keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Karena Nabi Muhammad ini hanya sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Jadi nggak bisa ditebak. Nah, dan itulah Rasulullah SAW menyebutkan merubah tradisi bangsa Arab kalau pingin pergi tergantung sial atau untung, dia akan melakukan sesuatu tergantung benda yang menjadi patokannya. Itu langsung disebut dengan istilah at-tatayyur. Sial atau untung karena sebuah benda, ya ini disebut dengan syirik. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini kita harus tegas untuk ya beristighfar, astagfirullahaladzim, tidak, la haula wala quwata illa billah. Sebab nanti gara-gara at-tatayyur hubungannya jadinya bisa negatif thinking sama orang. Misalnya sebelah kiri yang berdengung, oh berarti ada yang ngomongin, sebelah kiri kedut-kedutan, oh berarti ada yang gak suka sama kita. Nah, akhirnya apa? Ini potensi setan gak akan membiarkan was-was itu sendiri. Dia akan gimana caranya mengkomunikasikan bahwa perasaan-perasaan kamu tentang semua itu benar. Nah, gimana caranya? Kalau orang yang, na'udzubillah min dzalik ya, mohon maaf, kalau orang yang biasa tatoyur kayak begini, nanti akan mudah disentuh oleh setan, mudah berkolaborasi sama setan, dengan ya seperti punya indera keenam gitu loh ibaratnya. Ya. Paranormal gitu ya Bu ya. Nah, kalau paranormal bisa jadi dia udah jadi profesi. Nah, kalau yang nggak jadi profesi bisa jadi dia merasa punya indera keenam yang dia bisa tahu. Karena saya pernah kedatangannya seorang ibu, dia sampai bilang begini, nggak cuma patokannya dengan benda-benda ini ya yang bisa dia tebak. Itu bahkan hati-hati dengan mimpi. Mungkin saya tambahkan dengan mimpi ya, karena setan itu kalau tidak bisa menggoda kita di alam nyata, dia akan menggoda kita dalam mimpi. Itu saya pernah ada satu kasus seorang ibu yang dia bilang, Ustazah, saya jujur, ibaratnya dia cuma ingin bertanya kepada saya ini bisa mengetahui sesuatu yang gaib itu anugerah ya, atau ini dari setan. Jadi dia cuma minta ketegasan dari saya aja, ini anugerah dari Allah, berarti pakai indera keenam, atau ini adalah kolaborasi dengan setan. Karena dia tidak pernah merasa berguru dengan setan, tapi dia punya kemampuan hebat. Apa kemampuannya? Itu lewat mimpi. Kata kalau dia bermimpi seseorang akan meninggal, dan itu benar terjadi, benar kenyataan. Jadi kalau saya sampaikan, semalam saya mimpi Fulan meninggal, nanti gak lama kemudian benar itu meninggal, dan itu gak cuma sekali dua kali.
Menurut Ustazah, itu yang saya kemampuan saya ini kemampuan dari setan atau ini anugerah sebagai orang yang punya kelebihan lah. Udah, saya cuman bisa jawab beberapa hal ya. Pertama ya, untuk menebak sesuatu yang akan terjadi, namanya manusia biasa nih pasti nggak bisa. Kita melihat di belakang tembok kita nggak tahu, kita menebak besok gimana kita nggak tahu. Kenapa saya bilang pasti? Karena Al-Quran yang bilang kepastian. Boleh teman-teman lihat kembali ke surat Al-A'raf lagi, karena ayatnya juga ada dalam surat Al-A'raf. Itu di ayat yang ke 27. Nah, ini ya 27-28. Ya. Allah mengingatkan kepada Nabi Adam dan anak keturunannya. Ya bani Adam, hai anak-anak Adam, la yaftinannakum syaitan. Jangan sampai syaitan itu membuat ujian ya kepada kamu, yang akhirnya gara-gara ujian itu akan mengeluarkan kedua orang, seperti nanti kedua orang tua kamu dikeluarkan dari surga yang terlucuti pakaiannya, sehingga tertampaklah aurat mereka. Nah, dilanjutkan Allah menyebutkan yang namanya syaitan, innahu yarakum. Syaitan itu bisa kamu lihat. Innahu yarakum. Iblis itu bisa melihat kamu. Wa huwa qabiluhu, juga bala tentaranya, kabilahnya itu bisa melihat kamu. Min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Nah, jadi kita manusia biasa itu tidak bisa melihat yang gaib. Yang bisa melihat gaib adalah syaitan. Nah, dan syaitan tidak bisa terlihat. Lalu gimana caranya kok kita bisa melihat yang gaib? Karena bisa jadi pada saat itu ada bantuan syaitan menginformasikan hal-hal yang gaib kepada kita. Gimana caranya? Kok setan bisa menginformasikan hal yang gaib kepada kita? Padahal harusnya setan itu tidak bisa terlihat oleh kita. Nah, dilanjutin ayat. Ya, cuman satu orang yang bisa melakukan hal-hal yang gaib, yang menyikap hal yang gaib, berinteraksi sama syaitan. Siapakah yang mereka bisa berinteraksi sama syaitan sehingga bisa mengungkapkan hal yang gaib? Inna ja'alna syayatina auliya, yang menjadikan setan itu sebagai friend, teman, berteman. Nah, sekarang saya bilang, pernahkah ibu berinteraksi dengan setan, mengundang? Misalnya apa? Main jalangkung, kan gitu kan? Nah, itu ngundang itu. Nah, atau jadi objek hipnotis yang sifatnya itu menggunakan sihir. Nah, kalau itu sudah pernah dilakukan, berarti mohon maaf, udah ngetek setan. Jadi udah welcome. Setan kalau udah diajak ngetek pertemanan, follower pertemanan, dia nggak akan pernah yang meremove kita. Ya, bahkan kalau manusia doang yang nge-remove ya Bu ya. Iya, dia nggak akan pernah meremove. Ya, bahkan kalau yang bersangkutan udah meninggal nih, nggak akan dibiarkan sama setan, akan dilanjutkan kepada anak keturunannya. Satu. Nah, terus dia bilang, enggak sih saya segala macam. Nah, itu kan hanya ibu yang tahu. Yang kedua, kalau memang kita tidak pernah melakukan ini, kita cek and recheck. Pernahkah atau bisa jadi orang tua kita yang pernah follower dengan setan, misalnya apa ya, rumah baru pakai jimat, kan begitu ya, biar bisnisnya lancar ya, pakai jimat, apa sih namanya ya, wangsit itu kan. Nah, kalau orang tua kita pernah seperti itu, berarti ya sudah ada ngetek, karena setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, kata Rasul itu melalui ya bijarid dam, melalui peredaran darah.
Itu ini akan mudah. Nah, sekarang saya bilang ketika apakah ini dari setan atau bukan dari setan? Kalau tebak-tebakan itu berarti kan baru ngundang. Tapi kalau dia sampai tepat bisa memberikan informasi, membocorkan hal-hal yang gaib, nah itu berarti bisa jadi dia berkolaborasi. Gimana caranya dia berkolaborasi? Anda yang paling tahu. Anda pernah berinteraksi atau tidak? Atau orang tua Anda pernah berinteraksi atau tidak? Terus, ya, apa betul hanya setan yang bisa mengungkapkan hal yang gaib? Iya. Dan sampai kolaborasi manusia kepingin banget bisa mengetahui sesuatu yang gaib, itu akan dibantu sama setan. Allah yang sudah menyebutkan juga di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa lihat dalam surat Jin, surat 72. Surat 72. Hanya setan yang kerjaannya ingin membocorkan hal-hal yang gaib agar kamu tidak hanya tebak-tebakan, tapi tebak-tebakan kamu ternyata benar kejadiannya. Nah, itu surat Jin, surat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sudah menyebutkan kalau setan itu sebelum diusir, sekarang istananya di Alma, di lautan, di mana tempatnya dia? Sebelum Nabi Muhammad, ya, setelah dia diusir dari surga, ya, dan sekarang kan adanya di lautan. Nah, sebelum dia istananya di lautan, sejak diusir dari surga bersamaan dengan Nabi Adam, di mana istananya setan? Itu di ayat yang ke-9. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Istananya itu ada di langit. Dia punya tempat di langit. Emang ada apa di langit? Karena di langit, ya, 7 langit dengan berbagai macam isinya. Di atas langit itu kan ada yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Tempat apa Lauhil Mahfuz? Tempat Al-Quran sama tempat takdir. Kan gitu. Nah, setan Google Map-nya itu udah tahu ada Lauhil Mahfuz di mana. Emang kita Google Map-nya, ya, itu aja sering nyasar kan. Nah, kalau setan itu Google Map-nya bisa nembus di mana Lauhil Mahfuz. Apa kata setan ini? Nah, ini kan bocorannya jin. Kalau dulu kami punya tempat di langit untuk mencuri berita yang ada di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Semenit lagi kita apa yang terjadi, sejam lagi apa yang terjadi, 1 hari lagi apa yang terjadi, jodoh kita gimana, takdir kita gimana, itu kan semua udah ada di Lauhil Mahfuz. Nah, untuk mencuri berita itu setan punya kemampuan. Nah, tapi sejak Nabi Muhammad Isra Mi'raj, mereka pun para setan itu diusir dari langit. Harus steril dari setan. Dan di mana sekarang istananya setan? Di lautan. Makanya ya, setan makin benci sama manusia dan makin ingin menyesatkan manusia. Tahu banget nih umat Nabi Muhammad, ya, seleranya kepengen tahu bocoran-bocoran, kan gitu. Makanya karena kepengen tahu bocoran-bocoran dengan strategi mitos tatoyur, ramalan, ini menjadi hal yang paling ampuh untuk menjebak umat Nabi Muhammad. Nah, sejak dia diusir oleh Allah, apa kata setan? Ya, sejak saat itu kalau mereka ingin mencuri berita dari langit, mereka harus berhadapan dengan panah-panah malaikat. Panah-panah malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Untuk menembaki, memanahi setan. Api. Bintang. Oh, bintang. Nah, tatoyur juga nanti kaitannya dengan ramalan bintang. Betulkah bintang yang indah diciptakan oleh Allah ya untuk menembaki setan yang ingin mencuri berita? Nah, itu surat Al-Muluk yang suka kita baca, surat Al-Muluk. Nah, surat ke-67 ya. Nah, yang
Allah menyebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Itu di ayat yang kelima. Sungguh kami mempercantik langit dengan bintang-bintang. Tapi jangan lupa, bintang-bintang itu multifungsi. Gak hanya untuk keindahan langit. Buat apa? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Untuk menembaki, memanah ya, para syaitan-syaitan yang mencuri berita. Jadi tatoyur, asal mulai tatoyur, akhir berkembang menjadi ramalan. Ramalan ini bisa bendanya berupa kuku kita, ramalan mata kedut-kedutan, bisa juga dengan ramalan bintang, nah bisa juga dengan mimpi. Gitu. Sehingga saya ketika ibu itu bilang, tapi kok selalu benar, ibu, yang namanya takdir mati seseorang udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Setan bisa nggak mencuri? Bisa, karena jodoh, takdir kan udah tertulis. Kapan dia mati udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Setan bisa mencuri karena manusia paling senang kalau tahu kapan dia mati. Biar siap-siap kan begitu. Nah, ketika setan mencuri berita dari Lauhul Mahfuz tentang kematian yang bisa jadi itu benar, harus bayar mahal. Tapi saya nggak membisniskan, ini bukan bab bisnis. Bisnisnya sama setan. Apa yang harus dibayar? Dengan akidah. Dengan akidah. Nah, sekarang saya bilang sama ibu itu, akidah yang tergadaikan. Sekarang saya mau tanya, ibu, ketika semua orang tahu kalau ibu punya kemampuan seperti ini, kira-kira kalau ada kerabat, keluarga yang mau pergi, ada nggak mendatangi ibu untuk bertanya? Ya, sekedar pesawatku kira-kira gimana, menyebabkan aku mati atau enggak, kan gitu kan. Ternyata jujur dia bilang, nggak cuma 1-2 orang, banyak yang pesen-pesen, tante kalau mimpin aku mati jangan diam-diam ya, kasih tahu aku biar aku taubat. Nah, mengandalkan kan gitu kan. Tapi kan ngeri kalau kita mau tahu kita mati. Ya, satu sisi ngeri, satu sisi kan enak. Jadi pengennya husnul khotimah kayak di sinetron-sinetron kan begitu kan. Nah, itu sampai bilang gitu, kalau nanti mimpin aku mati kasih tahu aku ya gitu. Dan akhirnya apa? Ya, dia akhirnya mengandalkan untuk persiapan hari akhirat, bocoran informasi itu ya dari syaitan ini. Fa aina Allah, di mana Allah. Dan inilah yang akhirnya tatoyur. Nah, udah berkaitan dengan mitos-mitos. Itu kan tradisi orang tua kita dulu, emang dari dulu begitu. Nah, ini perlu di garis bawahi karena yang diincar itu adalah menjual akidah. Beda dengan bab-bab yang sifatnya keutamaan untuk kebaikan kita tanpa ada hubungan dengan syariat. Misalnya kayak tadi saya bilang itu, yang cuman untuk menghormati anggota tubuh, biar sisirnya jadi bersih, ya, karena sistem pembelajaran dulu orang tua kita kepada kita itu kan dengan ancaman. Jangan duduk di depan pintu terjauh jodoh kan gitu kan. Nah, itu dengan ancaman. Walaupun sekarang kita tahu ngeri kalau ngomong kayak begitu, nanti bener-bener jodohnya jauh. Nah, ini beberapa mitos-mitos yang terpikir sama saya. Apalagi ya? Oh iya, untuk orang yang meninggal itu bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Ini benar terjadi. Karena ruh orang yang meninggal dengan ruh orang yang masih hidup ketemunya di mana? Tidur, pas mimpi. Ketidur. Itu kan ada dalam surat Az-Zumar ya, surat 39 ya. Surat 39. Di ayat yang ke 42.
kita udah bahas waktu Udah pernah bahas kan? 2 minggu Sekarang saya cuma bilang begini, kalau memang pernah ketemu itu, apakah mimpi kita ini mimpi yang benar dari Allah atau mimpi yang benar dari setan? Syaratnya cuma satu, bukan cuma satu, syarat pertama harus dipenuhi dulu. Apa syaratnya? Kalau mimpi kita ya itu benar, yang kita impikan adalah fulan dan fulan, ya ini menyampaikan ini dan itu, bahwa itu adalah benar terjadi. Karena di zaman Rasul kan pernah ada seorang sahabat yang udah meninggal, kedatangan sahabat yang datang dalam mimpinya ngasih tahu dia punya utang, gitu. Nah, agar kita bisa memastikan kalau ini mimpinya dari Allah, yang benar adalah fulan, syarat yang pertama yang harus dipenuhi yaitu apa kata Rasulullah? Asdikuhum hadithan asdikuhum ahlaman. Yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling jujur lisan. Jadi kalau kita orang yang masih bohong-bohong dikit, ya belum tentu mimpinya benar. Tapi Ibu nggak ngerti maksudnya gimana? Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, kalau ingin menjadikan barometer bahwa mimpi ini dari Allah nih. Nah, yang pertama, syarat pertama nih, itu sabdanya Rasul, asdikuhum ahlaman. Siapa yang paling benar mimpinya di antara kalian, itu tergantung siapa yang asdikuhum hadithan, yang paling jujur lisannya. Maksudnya yang paling jujur lisannya itu Bu dalam keseharian dia berbicara. Oh gitu. Jadi kalau kita mungkin biar lebih mudah lagi, saya ngambil pelajaran dari saya pribadi deh. Dulu waktu saya di Al-Azhar, itu saya menemukan satu buku yang nulis mufasir, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kan mufasir, Ibnu Sirin. Tapi yang ditulis tafsirnya enak banget. Pokoknya gue banget deh. Ya, tafsir apa? Tafsir mimpi. Nah, kalau yang nulis bukan ulama tafsir, mah kita takut ya. Lah ini yang nulis ulama tafsir, Ibnu Sirin. Udah saya beli itu buku. Saya senang banget ngelihatnya. Karena jujur kita perempuan tuh sering banget mimpi. Mimpi ngelihat bunga, mimpi diajak terbang, turun, kan gitu kan. Kita jujur saya sering banget mimpi. Nah, begitu saya ketemu dengan tafsir ini Ibnu Sirin, saya senang. Tapi belakangan hati saya merasa nggak nyaman. Kenapa? Karena teman-teman yang ngimpi itu selalu datang minta dibacain. Semalam aku ngimpi ini, semalam aku mimpi ini. Hati saya jadi merasa, aku sebenarnya jadi ahli tafsir, apa peramal kan gitu kan. Ini sebenarnya buku ini menyuruh saya sebagai ahli tafsir, atau buku ini menyuruh saya jadi peramal mimpi. Nah, kok teman-teman saya kalau ngimpi seneng banget tuh ke rumah. Nah, waktu saya kuliah. Udah kayak Nabi Yusuf dong, Bu. Itu dia. Pokoknya tadinya saya seneng banget. Jadi saya jadi semakin tahu kan dia ngimpi ini. Tapi lama-lama hati saya merasa nggak nyaman. Ada apa ya? Jangan-jangan saya salah. Apakah buku ini ternyata hoax atau enggak, kan kita nggak tahu. Atau saya yang salah baca. Kaget saya, ibu-ibu, begitu saya buka di pendahuluan. Nah, kebiasaan kan orang Indonesia kalau beli buku bestseller doang ngelihatnya sama daftar isi. Ya, nggak baca pendahuluan kan? Ya, padahal pendahuluan itu penting banget sebagai latar belakang. Dan saya buka latar belakangnya. Langsung tertulis hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari yang tadi saya sampaikan. Sejujur mimpi di antara kalian adalah yang paling jujur lisannya, yang gak pernah bohong ya di antara kalian. Udah, ya Allah ya Rabbi, berarti buku ini berisi tentang takwil-takwil mimpinya para sahabat hanya layak dibaca bagi orang yang tidak pernah berkata bohong. Karena mimpinya orang yang jujur bisa jadi itu adalah bagian dari pelajaran, dari hikmah. Karena Allah ingin mengkomunikasikan apa yang Allah inginkan, tidak bisa dengan wahyu karena kita bukan nabi, maka melalui mimpi. Itu. Udah, sekarang kalau teman-teman datang, karena itu jadi pecutan juga buat saya. Nah, ketika teman-teman datang nanya, semalam gue mimpi ini, mimpi itu, ngaca dulu tuh di cermin.
Jangan. Kenapa? Lu tukang bohong atau enggak? Kenapa? Karena kalau masih bohong-bohong, buku ini tidak ditujukan untuk Anda. Jangan baca buku ini kecuali sudah memantaskan diri menjadi orang yang berkata jujur. Jadi sampai seperti itu. Nah, ini jadi hati-hati ya, setan ini bagaimana ingin menyesatkan manusia. Nah, kalau yang dari mitos-mitos tradisi, hembusannya ada kaitan dengan pertikaian, kan begitu. Sedangkan yang sifatnya akidah, hembusannya yang diinginkan oleh setan adalah kemusyrikan. Sekarang ada lagi mitos apa ya? Apa Allahumma shalli ala barikali. Itu yang haid kalau softteknya nggak dicuci nanti dijilat sama pernah kayak anak atau apa gitu dijilat setan. Iya, karena anak saya tuh kan yang perempuan suka itulah informasi itu kan suka dapat dari teman-temannya ya kan. Nah, harus dilipet, harus dicuci karena apa? Ini pernah katanya ada cerita ya, dia nggak nyuci softteknya, tiba-tiba malam dia dengar di kamar mandi berisik banget ya, nggak tahu bukan ibunya atau dia masuk ke ngelihat ya, itu softteknya dijilat-jilat, astagfirullahaladzim. Jangan akhirnya mitos-mitos ini jadi membuat kita malah takut, dan takut itu akhirnya malah disukai sama setan. Padahal surat Al-Baqarah ayat 222 itu ayat tentang orang yang haid kan. Orang yang haid yang dianggap didekati sama setan, justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang haid bisa bersamanya adalah Allah, bersamanya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril tugasnya nggak hanya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kalau pada Nabi udah selesai. Tugasnya malaikat Jibril yang kedua apa? Yang ada kaitan dengan kita nih yang lagi haid. Tugasnya malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu. Kalau Nabi Muhammad udah selesai, ya nggak ada lagi tugasnya malaikat Jibril. Tapi tugas malaikat Jibril yang kedua adalah malaikat pembroadcast. Ya, penyampai informasi, diantaranya apa? Informasi surat Al-Baqarah 222, ujung ayatnya apa? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kan ayat tentang haid. Ya, Allah suka sama orang yang bertaubat, Allah suka sama orang yang bersuci. Udah, ya, cukup kita menjaga kesucian. Caranya apa menjaga kesucian? Nah, di antaranya yang paling ringan adalah berwudu. Teman-teman kalau lagi haid wudu nggak? Habis mandi biasanya wudu. Nah itu mah kalau udah bersih. Enggak, maksud saya setiap saya habis mandi, walaupun saya lagi mens, saya wudu. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau saya nggak lagi mens, kalau saya wuduknya batal, saya nggak wuduk lagi, karena saya merasa tapi itu tuh kayak kebiasaan gitu loh, Bu. Nggak apa-apa. Mandi wuduk gitu. Jangan menganggap ngapain orang men wudu mubazir. Siapa bilang mubazir? Jangan bilang kalau wudu itu mubazir. Rasul itu kalau mau tidur kan wudu. Padahal orang yang wudu tidur batal. Mubazir dong. Nah, terus kenapa kok orang yang haid itu berwudu? Ayat ini agar ketika kita haid, potensi didekati sama setan karena emosi, ya nggak sholat, berarti kan kurang zikirnya. Nah, gimana caranya tetap bersama kita adalah Allah, bersama kita adalah malaikat Jibril, ya, yaitu dengan bersuci. Karena orang yang bersuci Allah suka. Kalau Allah sudah suka, dalam hadis Bukhari, siapa yang dipanggil? Nah, jadi itu ada hadisnya. Kalau Allah sudah suka dengan seseorang, yang dipanggil oleh Allah adalah malaikat Jibril. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Kalau Allah mencintai fulan, maka kalian cintailah dia. Dan malaikat Jibril tidak hanya menyimpan informasi sendiri, dia akan turun ke langit dan juga ke bumi, menyampaikan kepada semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, para malaikat, dengan mengatakan kalau Allah menyampaikan informasi kalau Allah mencintai dia.
anggaplah kita, maka kalian semua cintailah dia. Jadi sepenjuru semua malaikat mencintai kita hanya gara-gara kita berwudu. Nah, ya, jadi jangan mitos-mitos tentang haid malah membuat orang yang haid jadi takut. Tapi justru ayat-ayat yang memuliakan wanita yang haid ya, dengan bertaubatnya, merasa bersalahnya, kemudian juga dengan berwudunya, itu yang harus diangkat. Nah, mitos-mitos yang membuat takut ini yang perlu dihindari. Karena kan ya begitu deh, bulu kuduknya berdiri. Kenapa? Kalau bulu kuduk berdiri berarti ada setannya. Emang mau ngelihat setan? Enggak. Ya Allah, baru ketakutan ngelihat, ya takutan aja udah akhirnya kan nggak sholat, ya qiyamul lail, ketakutannya amat sangat. Nah, sedangkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari dua strateginya setan. Apa sih strateginya setan? Maka kita diminta untuk berlindung dari dua itu. Karena mitos, permusuhan ini hembusannya setan, dan Allah menyuruh kita berlindung dari dua ini. Setan itu menggoda manusia dari jarak dekat sama jarak jauh. Kalau jarak dekat pakai strategi apa? Kalau jarak dekat pakai strategi apa? Kayak bisikan. Bisikan setan itu dari dekat apa dari jauh? Dekat. Itu kan kita kalau main bisik-bisikan. Kan was-was apa? Itu dalam dada manusia. Was-was dalam diri. Kalau kita bisik-bisikannya pakai kuping, harus deket. Kalau manusia, ya kan? Kejauhan nggak, namanya teriak, kedekatan nggak dengar. Ya, tapi kalau setan dari dada. Nah, kalau telepati itu berarti dari jauh. Buktinya apa? Kalau dari jauh. Jadi dari telepati hati lalu kepada pikiran. Bukti dari jauh. Waktu Nabi Adam dibisikkan oleh iblis untuk memakan buah khuldi, itu Nabi Adam iblisnya itu masih di surga atau udah keluar dari surga? Masih di surga. Udah keluar. Ayo, khilafiyah. Sama Allah. Masih di surga. Masih di surga. Ayo dilihat. Dia adanya di surga, bukan Ustaz. Bukan kan disuruh turun masih di surga, terus bukannya masih dari surga, karena pas dia menyuruh Nabi Adam untuk makan, itu mereka sudah melanggar aturan Allah dan keduanya diusir, bukan? Jawaban boleh beda, ayat kagak boleh beda. Kita lihat ayatnya aja dah. Surat apa, Bu? Kayaknya Al-A'raf. Iblis itu duluan turun gitu loh, ya, turun. Surat Al-A'raf, surat 7. Lengkapnya nih. Episode tentang iblis ya, dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Itu episode surat apa tadi, Ustaz? Al-A'raf surat ke-7 ayat 11 sampai 18. Itu episode iblis. Episode iblis. Dari 11 sampai ke-18. Nah, di ayat ke-18 ini endingnya. Nah, yaitu atas pembangkangan mereka Allah menyuruh kepada dari awal diusir dari awal. Keluar kamu. Berarti udah keluar. Nah, episode Nabi Adam di ayat ke-19. Dan gimana caranya iblis menggoda Nabi Adam? Karena dengan yang disebutkan oleh Allah dengan cara seperti ini, muncullah akhirnya penafsiran-penafsiran Israiliyat yang tujuannya untuk merusak keaslian isi Al-Quran. Contoh misalnya yang menggoda Nabi Adam sehingga berhasil memakan buah khuldi itu iblis langsung atau iblis nggak berhasil. Akhirnya yang digoda Ibunda Hawa yang baru yang goda Nabi Adam. Pilih yang mana? A. Iblis langsung. B. Rayuan Ibunda Hawa. Pilih yang mana? Iblis langsung. Adanya Ibunda Hawa merayu Nabi Adam? Enggak. Saya pernah dengar ceritanya
Begitu Ustazah. Nah, itu dia. Sekarang cerita boleh berseliweran, tapi ayat nggak boleh bedakan gitu. Iya. Satu. Ada lagi yang berseliweran, kan saya pernah mengumpulkan buku-buku cerita tentang Nabi Adam. Itu sampai digambarkan iblis itu masuk ke dalam surga karena udah diusir, menjelma menjadi ular, Iya betul. lalu bersembunyi di dalam pohon, kan begitu. Nah, pertanyaan makanya saya, kalau ada buku yang ada ularnya kepala gitu ya. iya, makanya saya mau tanya, penjaga surga siapa? Malaikat. Iya. Kira-kira malaikat bisa bedain nggak antara ular beneran sama ular bohongan? Bisa. Nah, mungkinkah iblis kebodohin malaikat? Mungkinkah Mungkin malaikat malaikat ketipu. kan Nggak mungkin kan. Jadi gara-gara cerita yang berseliweran, kita perlu tahu sebenarnya ayat yang sesungguhnya kejadiannya seperti apa. Kan begitu. Nah, ayat yang ke-19 ini episode Nabi Adam. Ketika iblis sudah diusir, kan Nabi Adam diminta oleh Allah tinggal bersama dengan istrinya di surga. Tapi Allah sudah bilang, jangan dekati pohon ini. Iblisnya udah diusir, tapi kenapa iblis kok masih bisa mengetahui? Inilah kemampuan iblis, inilah kemampuan setan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak seperti kita. Nah, dan lihat caranya iblis, udah disebutin sama Allah. Caranya apa? Fawaswasa lahumasyaiton, dengan bisikan. Nah, ya bisikan kepada mereka nah, bisikan ini ya, kalau di mana sih di terjemahannya kan Was. Setan membisikkan pikiran jahat kan? Ya, itu kan sudah disebutkan dengan bisikan, waswasa. Nah, Allah ingin menunjukkan kepada kita, hati-hati strategi setan, pertama dengan bisikan. Karena bisikan setan tidak terbatas ruang dan waktu. Bisikan setan mampu menembus dinding surga. Apalagi dinding rumah kita. Dan Allah gitu kan. Dan Allah sayang sama kita. Kamu bisa ya untuk menjaga rumah kamu ya dari bisikan setan. Makanya nanti ada ayat yang diturunkan oleh Allah, doa berlindung dari 2 strategi setan. Yang pertama bisikan. Ya, yang kedua, setan itu tidak hanya dengan bisikan, ya, tapi setan itu akan akan menggoda manusia dengan cara datang langsung. Itu gimana datang langsung, Bu? Berwujud apa gimana? Kita lihat ayatnya, surat 23. Ngetok pintu Mbak Yanti. Jadi kalau ada yang ngetok pintu, lihat kakinya nampak. Asal jangan berbentuk orang cakep aja ya, Bunda ya. Iya. Yang ke-97-98. Surat Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Surat ke-23 ya. Nah, Maaf Ibu, ayat berapa Ibu? Ayat 97-98 dan 97. Suaranya jadi jauh ya. Suara Ibu Oh iya, jauh iya, Ibu. lupa, belum gak dipegangin. Sekarang udah jelas kan? Udah. Surat Ya, surat 23 ayat 97-98. Perhatikan, siapakah yang diminta oleh Allah berdoa? Langsung, nggak boleh pakai perantara. Jadi kalau mau perlindungan kepada Allah dari godaan setan, nggak boleh pakai perantara. Kalau mau ngusir setan, harusnya nggak boleh pakai perantara. Sebab ayatnya dimulai dengan kata apa? Wakul, bacalah. Berarti Allah menyuruh kita yang baca. A'udzubika min hamazati syaitan. Pertama, perlindungan dari apa? Bisikan. Dari jarak jauh. Yang kedua, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dari kehadiran. Jadi jarak hadirnya
Ya, uh, ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ya, itu dengan peredaran darah. Gak mungkin dia bisa masuk dengan peredaran darah kecuali tadi udah ngetek duluan, udah jadi follower duluan, udah jadi friend duluan. Gimana cara berkomunikasi, berkorelasinya, ya, berkomunikasinya itu dengan dengan permainan-permainan yang mengundang setan. Judulnya aja udah begitu. Datang tak diundang, pulang nggak diantar. Gitu kan? Iya, jelangkung ya? Jelangkung, ya dengan pakai jimat, ya dengan dengan ya mantra-mantra ini bisa jadi mengundang. Nah, Allah menyuruh berlindunglah dari kehadiran. Atau kalau yang dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita karena kita tidak ngefriend dengan mereka, tapi mereka ingin menggoda kita, itu pernah terjadi juga. Rasulullah pun didatangi langsung fisiknya. Siapa sahabat yang kaya raya tuh, ya Allah, Ka'ab bin Malik juga pernah didatangi langsung oleh oleh setan, bukan oleh iblis, oleh setan. Oh iya, yang disuruh baca ayat kursi itu ya? Iya, karena dia senang banget bersedekah, ya, dan setan kepingin mengurangi sedekahnya karena yang disedekahkan oleh Ka'ab bin Malik adalah apel-apel yang paling bagus. Dicuri kan apelnya, dibuat perangkap. Ternyata pencurinya itu begitu ingin diadukan kepada Nabi Muhammad, dia bilang, tolong lepaskan aku, jangan bawakan aku ke Muhammad. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya aku bukan golongan kamu. Ditunjukkan kan? Nah, dia adalah golongan setan. Lepaskan aku, maka aku akan beritahu kepada kamu bacaan yang membuat kaumku takut kepadamu. Itu bacaan surat ayat kursi. Itu jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sudah menunjukkan seperti itu. Ya, yang sifatnya mitos-mitos. Dibacanya kapan tuh, Ustazah? Kapan Maksudnya aja? doanya kapan aja? Kapan aja? Karena kan doa itu kembali kepada rasa butuhnya kita kepada Allah. Semakin kita banyak berdoa, berarti semakin kita butuh dengan Allah kan. Jadi kalau misalnya kita ada rasa-rasa gimana, kita langsung baca doa itu ya? Iya, ya, biar kita punya keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita. Karena cuma dua kemungkinan, bersama kita adalah malaikat atau bersama kita adalah setan. Sebab yang namanya setan tidak akan pernah melepas kita. Dia akan selalu mendatangi kita dari depan, belakang, kanan, kiri. Setan bisa nggak datangi kita dari atas? Nggak bisa. Bisa nggak dari bawah? Bisa. Tapi kita usir dengan cara doa dan sujud. Iya. Ya, kenapa setan tidak bisa mendatangi kita dari bawah? Sujud. Iya. Orang yang sujud bisa jadi didekati sama setan. Tapi kenapa orang setan itu nggak mau mendatangi manusia dari bawah? Ya karena jaim. Nggak mau dia nggak mau dia merendahkan diri. Nah, ini menunjukkan siapa yang makin sombong, makin angkuh, merasa dirinya makin hebat, itu makin mudah didekati sama setan. Tapi makin merasa, ya saya mah siapa, ini mah anugerah, ini mah cuma amanah, setan makin nggak bisa mendatangi manusia itu. Jadi kapanpun dibaca ketika kita merasa bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita. Itu dengan bacalah kalian yang baca. Ini mitos-mitos ada dua tadi yang berkaitan dengan masalah akidah. Kita perlu berhati-hati, harus jelas karena akidah itu adalah ketauhidan, musuhnya adalah kemusyrikan. Tapi kalau mitos-mitos yang masih berkaitan dengan tradisi, yang masih bisa dinegosiasi, alasannya adalah alasan yang baik, tidak menyangkut masalah syariat, pakailah surat Al-A'raf tadi, khudil afwa, lapang dada dulu, maafkan dulu, dan terimalah selama itu adalah sebuah kebaikan. Ya, bukan langsung menjas bahwa ini salah, orang tua kita nggak bener, orang tua kita
nggak berilmu. Karena saya pernah juga tuh sedih banget apa ya, ketika kita bahas tentang parenting ya, bahwa ibu seperti ini, ibu seperti ini, ibu seperti ini. Itu ada seorang ibu muda yang bilang, enak anak sekarang, ibunya kita. Yang kita punya ilmu parenting untuk mendidik mereka. Nah kita dulu diajarin sama ibu kita kayak gimana. Kurang agama mereka, kurang pendidikan mereka, yang akhirnya kita ya seperti ini, hutang puasa dari SMP, SMA, mau nggak mau kita harus hitung sekarang. Ya, coba ya, dulu orang tua kita ngingetin waktu kita SMP, ingat kamu punya utang. Nah dulu kan bisa jadi orang tua kita ya kita dimanja sama uang. Ya lagunya Chrisye kan. Nah, anak sekarang mah enak dikawal banget. Nah, jadi menyalahkan orang tua. Saya cuma bilang gini, kok kamu tega banget sih menyalahkan orang tua? Kenapa kita tidak berpikir? Orang tua kita yang cuma modal Al-Fatihah aja, ini bisa membuat kita seperti ini. Doa mereka yang ikhlas, doa mereka yang tulus. Nah, jangan sampai kita yang punya modal lebih banyak, harusnya mendidik anak kita lebih hebat dari kita. Semua adalah karena jasa orang tua, minimal dengan Al-Fatihah mereka, keikhlasan mereka dalam berdoa. Biasakanlah selalu positive thinking dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Masih bersyukur, jangan dikit-dikit nyalahin orang tua, nyalahin orang tua, kan seperti itu. Ya, apalagi ini hari ibu ya. Oh iya, selamat hari ibu. Di Indonesia ya 22 Desember. Gitu ya. Kalau di sana mah nggak ada. Hari ibu setiap hari Bu, setiap hari hari ibu Bu. Sayang ibu. Iya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira inilah Mbak Bu Media yang kebayang sama saya, yang sekilas kita bisa membahas tentang mitos, bedakan antara mapping yang mana yang akidah, mana yang masih berkaitan dengan tradisi yang masih bisa dinegosiasi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ibu. Boleh nggak Ibu kalau ada pertanyaan 1-2 sebelum kita tutup? Kan ini kan jam 4 lewat, tapi kalau ada pertanyaan 1-2 ya kita quick answer aja. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Mau tanya sih, topnya kan kelewat. Dulu banget Bu Ustazah, waktu masih SMA gitu, di kampung saya itu ada tradisi, bukan tradisi sih, ngeramal yang istilahnya ngopi, baca. Kita pergi terus baca, ingin tahu apa dong gitu, dari kita minum kopi terus dibaca dari aliran kopi gitu. Dulu banget pernah. Nah, supaya untuk menghilangkan itu, kan tadi Ustazah bilang mungkin itu udah ada yang attach setan gitu. Untuk menghilangkan itu, minta maafnya gimana gitu? Taubatan nasuha. Ya. Tobatan nasuha aja cukup gitu. Ya, syirik. Ya, syirik itu kan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mabniyun bitasamuh. Allah itu toleransi ketika dosa kita dengan Allah, lalu kita menyadari kesalahan dan menghujani kemudian hidup kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, niscaya itu akan menghapus jejak-jejak dosa kita yang lama. Jadi taubatan nasuhanya dibuktikan dengan ittabi sayyi'atal hasanata, melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi, amalan-amalan yang kita rutinkan sebagai wujud kita menunjukkan kita serius bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu. Tapi setannya sendiri kalau dia udah ngetek gitu gimana? Kita dengan taubat bisa mengeluarkan setannya berarti Ibu? Kalau ingin keluar dari jinnya atau apalah gitu ya dengan surat tadi. Dengan surat tadi. A'udzubillah. Dengan doa tadi ataupun dengan Rabbi a'udzubika. Tapi kita yang direct langsung baca. Iya, zikir pagi petang gitu ya. Iya, jangan nyuruh orang lain. Iya. Jadi ruqyah ketika memanggil orang lain itu pada hakikatnya ustadz itu hanya untuk membimbing dan menuntun kita biar bacaannya benar. Karena jangan sampai kita yang dibaca Al-Quran tapi bacanya salah panjang pendeknya. Itu
malah nggak ngefek dan malah ini. Jadi ustadz-ustadz ruqyah itu bisa menjadi solusi membantu kita pada saat memang kita panggil untuk membantu membimbing bacaannya dengan bacaan yang baik agar nanti kita bisa membaca sendiri. Tapi kalau kita sudah mampu dengan membaca sendiri, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, direct, jangan pakai perantara. Sinyalnya kencang. Betul. Baik, ada lagi pertanyaan? Oh ya, udah, Holin? Udah, makasih, jelas banget. Cuma masih ada, kadang-kadang masih ada nyangkut, walaupun udah pernah sholat taubat, pernah sholat, cuma masih ada rasa nyesel gimana gitu. Mudah-mudahan memang. Itu anugerah itu. Anugerah ketika kita selalu merasa bersalah, lalu kemudian akhirnya kita bertaubat, itu berarti adalah anugerah. Karena banyak orang yang ketika merasa bersalah, ya, lalu bertaubat, dia menganggap udah selesai. Ya, gue mah udah selesai, udah taubat. Berarti itu dia kehilangan anugerah itu. Bersyukur Bu Olin, setiap ada kesalahan, kita trauma, kita ingat, lalu kita memohon ampun, tandanya Allah masih sayang sama kita karena Allah anugerahkan kita sebuah rasa merasa bersalah dan akhirnya selalu minta maaf. Itu sebuah nilai kebaikan yang tandanya Allah masih sayang sama kita. Amin. Oke, terakhir Makasih udah. Baik, ada lagi? Ada. Oke, siapa? Riri ya? Oh, Iya. Silakan Riri. Silakan Riri. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Saya kan dikasih sama teman gelang yang di Hong Kong itu katanya sih kata teman lain ada yang punya. Terus dia bilang itu gelang untuk apa tuh? Menarik rezeki ya kalau nggak salah. Yang ada kepala naga. Yang ya itu jual di toko emas itu. Terus batu-batunya itu ada itu tulisan Cina gitu. Cina. Nah itu terus kan nggak enak ya. Saya sih pas dikasih saya langsung pakai. Terus katanya harus dipakainya menghadap keluar kepala naganya segala. Terus saya sih sebenarnya takut banget. Cuma saya bingung. Biar kelihatan orang kalau dipakainya menuju keluar. Udah kan? Kata teman satu lagi dia memang punya, dia pakai juga. Tapi saya kan gimana ya, Ustazah, gimana gitu menyikapinya. Saya antara bukannya nggak senang sih dikasih, alhamdulillah ya dia ada perhatian sama saya. Cuman kalau saya pakai kan saya ngeri ya. Ya. Takutnya mengundang jin-jin segala macam gitu. Betul. Memang sih syirik itu kan harus ada bukti. Jangan sampai kita istilahnya dengan praduga-praduga. Ya, ketika memang itu sudah menjadi gelang kepercayaan, gelang ibadah. Nah, ini kan simbol-simbol yang perlu kita hindari. Nah, sekarang mungkin babnya adalah gimana menyikapinya, kan begitu kan? Iya. Kalau dia sayang sama kita, alasan alergi aja, ya kan? Dan alasan alergi, saya nggak bisa pakai gelang, ya karena ya kayak jujur saya pribadi, kenapa saya bilang alasannya alergi, ya banyak orang yang ngasih saya cincin, ini cincin itu, kok Ustazah nggak pakai? Saya bilang mohon maaf, bukan kepala daga sih, ya cincin. Saya mohon maaf, ya saya memang kulit saya ini eksim atau sensitif ya, suka kena itu. Saya alergi. Pakai emas sekalipun itu bersentuh dengan kulit saya, air gatal itu nanti jadi infeksi. Nah, artinya oh ya Allah, boleh ya saya simpan jadi kenangan. Oh ya nggak apa-apa, ya insya Allah saya simpan, saya tulislah dari bulan ya, dari bulan. Oh ya nggak apa-apa. Nah, arti mungkin untuk menyikapi agar saudara kita, teman kita ini karena sayang memberi hadiah pada kita, dan itu boleh nggak saya simpan sebagai kenangan. Tapi kalau saya nggak bisa pakai, saya alergi. Nah, kalau saya sih begitu. Biar Mbak Riri jadi nyaman juga. Jadi besok-besok nggak dikasih lagi.
Karena kalau Mbak Riri pakai lagi besok dikasih lagi lebih gede. Nih naganya insya Allah udah ada 9 lah loh. 9 naga. Ya, kalau kan ngundang macam-macam kan Ustazah. Maksudnya nggak ngundang jin. Nah, kalau ngundang jin itu tergantung. Pertama Percaya apa itu kan enggak? itu benda ya. Dan, dia bisa mengundang atau tidak mengundang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke. Kalau memang dia ada isinya nih, itu harus dibuang isinya. Bendanya mah enggak. Ya, benda ini bagian dari ujian. Karena kan pada hakikatnya gelang dengan batu, dengan kepala naga itu ibaratnya makhluk biasa, ya kan? Kalau memang ternyata isi harus dibuang. Tapi kalau misalnya nggak diisi apa-apa sebagai perhiasan biasa, tinggal kitalah yang yang menyikapi dengan bijak hati kita. Kalau memang akhirnya nih setan itu bisa datang ke benda, pertama karena kita mengkultuskannya. Nah, itu Betul. setannya. Yang kedua, kita sangat takut kepadanya. Itu ada setannya. Karena saya pernah kan biasa orang di Indonesia, ustazah itu udah dianggap kayak dukun. Serba tahu. Iya, jadi di satu taklim di rumah ibu taklim saya, ustazah tolong dong ustazah, kenapa itu di bawah tangga itu ada penunggu. Ya astagfirullahaladzim, saya aja berdoa. Saya bilang, emang ada apa ibu gitu kan? Itu ada, jadi selalu anak saya tuh nangis ngejerit ya kalau ke dalam lihat ke tangga itu ada apa ustazah. Saya juga berlindung sama Allah biar jangan diperlihatkan. Kenapa saya disuruh ngelihat? Udah, saya cuma bilang memang ibu menyimpan apa di situ. Saya pakai logika aja. Ibu menyimpan apa di situ? Itu oleh-oleh dari kakeknya, dia dari mana lah gitu. Jadi cucunya itu dikasih boneka gorila yang gede. Nah, terus cucunya ibu anak ibu seneng nggak? Takut. Nah, sesuatu yang ditakuti oleh anak itu akan mengundang setan. Jadi yang dikultuskan, yang ditakuti. Jangan takuti. Terus yang ketiga, saya pernah juga ustazah, saya udah konsul sama ustadz. Katanya kita sering ada yang sering kerasukan. Oh, nggak usah aja, setannya ada di itu foto Ka'bah. Saya bilang, kan ada kan yang kalau oleh Ka'bah kan yang ada lampunya. Saya bilang di situ. Iya ustazah, gimana? Ya Allah, saya kan cuman tahu tentang ilmu. Saya kagak mau berinteraksi sama setan. Tapi karena ditanya ya, saya harus berikan solusi. Saya bilang, tunggu, saya mau tanya, ada apa sih dengan Ka'bah ini, dengan foto Ka'bah ini? Coba kenapa ditaruh di ruang tamu? Saya bilang gitu. Iya dong, ini kan karena jadi sesuatu yang dibangga-banggakan. Setiap tamu datang ngelihat ini, dia pasti cerita bahwa dia begini dulu haji begini. Nah, sesuatu yang mendatangkan kesombongan itu bisa tempatnya setan. Nah, akhirnya sekarang kalau emang udah tahu penyebabnya itu karena dikultuskan, karena ditakuti, gimana caranya? Bukan dibuang. Kalau dibuang berarti kita kalah. Nah, caranya gimana? Lawan perasaan itu. Ya, boneka, patung yang dihalalkan. Kenapa? Karena disentuh oleh anak. Nah, ketika anak takut, berarti dia menjadi sesuatu yang membuka peluang setan. Ya, gimana caranya anak ibu bermainlah dengan boneka gorila itu? Takut. Ya kalau emang takut, cari. Mungkin banyak anak juga yang nggak takut sama gorila. Jadi sebenarnya gorila ini nggak ada setannya, tapi gara-gara ditakuti oleh anak. Jadi bukan akhirnya dibuang. Ya, lawan dengan sikap kita sendiri. Begitu Mbak Riri. Baik, Ustazah, berarti boleh saja. Ibu kalau boleh nyambung nggak pertanyaan tadi? Tunggu, yang mana ini? Bisa. Siapa dulu nih? Pertanyaan siapa? Riri atau Riri. pertanyaan Colin? Oh, oke. Jadi kalau misalnya itu benda, kan katanya kalau misalnya kita kayak gambar
gambar binatang atau Oh ya. nah itu tuh Di rumah. tidak boleh ya, dimasukin. maksudnya kayak di baju, di apa yang atau di mana saja tidak boleh ya Ustazah, kecuali dipakai untuk kayak spray, bantal kayak gitu. Nah kalau untuk kayak tadi tuh bentuk naga gitu gimana ya Ustazah? Apa nggak apa-apa? Sekarang mau pakai sudut pandang yang mana? Nah, pertama untuk patung nih semua madhab mengharamkan Patungnya. kecuali boneka, kecuali untuk edukasi. Jadi walaupun boneka itu sempurna, ya, atau patung itu untuk edukasi, ini diperbolehkan. Karena kalau boneka disentuh oleh manusia, disentuh oleh anak-anak. Ya kalau edukasi berarti kan dijadikan pendidikan. Nah, selain itu dilarang. Dalilnya ketika Aisyah bermain dengan kuda yang bersayap ketika Rasulullah datang, itu semua ibu-ibu menyuruh anaknya mengumpet menyimpan ya, diumpetin lah boneka-boneka itu. Dan dengan Aisyah, ya itulah bersyukur kenapa Rasulullah menikahi Aisyah diminta oleh Allah di usia muda, karena banyak hukum-hukum yang diambil dari pernikahan ini. Nah, kemudian ketika Rasulullah melihat Aisyah megang patung kuda yang sempurna bersayap, Rasulullah bertanya, apa ini Aisyah? Ini kuda. Kenapa dia bersayap? Dan siapa penunggang di atasnya? Apakah engkau tidak tahu kalau Sulaiman bin Daud dia punya kuda yang bersayap? Nah, itu Rasul terus diam. Tandanya apa? Dilarang enggak, diperintahkan juga enggak. Dari sini akhirnya ada yang mengatakan boleh untuk anak-anak dan juga untuk edukasi. Terus yang kedua, ya gambar, lukisan, segala macam. Ya ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya memang dilarang, ya karena Rasulullah SAW pernah melihat gordennya Ibunda Aisyah kan, lalu diturunkan dan dijadikan bantal. Nah, ini menganggap bahwa semua gambar nggak boleh. Tapi pendapat yang berikutnya dengan hadis yang sama, karena hadis ini kan akhirnya menjadi sudut pandang ulama fikih. Ya, kalau kemudian ulama ya fikih ya itu mengatakan ada yang menganggap bahwa itu tidak dilarang, kembali kepada manfaat dan mudorot. Sebab kenapa Rasulullah menyuruh untuk diturunkan? Karena Rasulullah nggak khusyuk sholatnya, ya kan? Kan asbabul wurudnya kan begitu, yang membuat aku tidak terusik. Ya, kamar Rasul kan kecil, kamarnya Aisyah kan kecil. Ya itu karena sebabnya terusik itu Rasulullah menyuruh untuk dipisahkan. Nah dari sini akhirnya kembali kepada manfaat dan mudorot. Dulu madhab Imam Maliki yang dipegang sama orang Saudi, pemerintah Saudi itu kan mengharamkan semuanya. Bahkan foto juga nggak boleh kan? Tapi sekarang ya Saudi pun tidak terlalu keras yang melarang semuanya. Allahu a'lam. Baik, Ibu udah azan ya? Azan, betul. Kita sudahi kajian kita dengan tutup majlis saja langsung Ibu ya. Karena udah ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, kita ketemu lagi insyaallah hari Selasa depan nanti dengan topiknya nanti nyusul ya Ibu ya. Iya. Kita ajuin ke Ibu. Jazakallah khair Ibu. Saya pamit ya. Terima kasih Ustazah. Ya. Telat ngasih tahu. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.